Rumputnya adalah rumput liar, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hakita Kipam. Di video kali ini kita akan membalas sebuah komentar dari teman kita ya. Di sini kita pembahasan tentang pakan domba pada saat musim kemarau. Di sini kita melakukan sebuah campuran atau racikan, bukan silase, bukan juga fermentasi, tapi rumput kering langsung kita dadakan kasih ke domba gitu ya teman-teman. Di sini teman kita berkomentar apakah rumput odot bisa seperti itu kan? Ya, kita akan jawab di video selengkapnya ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dulu. Dan pastinya kita akan membahas video-video yang menarik lainnya. Yuk kita langsung ke video selengkapnya. Baik, sebelumnya teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman kita akan kasih dulu lihat rumput yang saat ini kita berikan kepada domba dengan tambahan racikan-racikan yang di video sebelumnya ya. Nih, rumputnya adalah rumput liar, teman-teman. Rumput liar dalam keadaan kering. Rumput liar dalam keadaan kering seperti ini. Nih, oh, teman-teman, kalau bisa boleh lihat ya. Ini stok pakan saya hasil ngarit dari kemarin ya. Nih, ini stok pakan saya. Lihat, bisa dilihat. Seperti ini ya. Ya, sepertinya. Jadi bisa kita simpulkan kenapa kita pakai pakan seperti ini dan kenapa kita pakai racikan. Karena kalau kita dengan pakan keadaan seperti ini tanpa pakai racikan, itu kemungkinan besar tidak akan dimakan sama dombanya. Adapun dimakan juga tapi sedikit ya, tapi pilih-pilih juga. Karena di situ mungkin pembiasaan dan juga rasa mungkin agak berbeda, tapi sebenarnya dari segi pertumbuhan memang kalau memakai pakan seperti ini yang saya rasakan adalah ke badan dombanya atau ke daging dombanya itu lumayan gitu. Beda kalau sama dengan pakan yang hijauan. Nah, logikanya gini, ini pakan seperti ini ya teman-teman. Terus yang ditanyakan teman kita adalah dengan pakai odot, rumput odot. Di sini saya tidak bisa tunjukkan rumput odotnya karena kita nggak punya juga. Terus di sawah juga kita nggak bisa ambil contoh karena musim kemarau juga ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu itu rumput odot seperti apa ya. Jadi jawaban dari pertanyaan teman kita itu adalah bisa. Itu kan rumput odot itu bagus sekali teman-teman. Hijau juga teksturnya lembut ya. Walaupun itu dalam daunnya agak sedikit berbulu ya teman-teman. Tetapi teksturnya itu lembut. Nggak usah pakai racikan-racikan kalau untuk odot. Terkecuali kalau kita mau pakai racikan, kita mau stok pakan tersebut. Kalau ada rumput odotnya nggak perlu pakai racikan-racikan, langsung aja dikasih ke dombanya. Mungkin dengan pengolahan dirajang atau dipotong-potong gitu agak sedikit kecil, karena untuk memudahkan nantinya si domba memakannya. Begitu. Akan tetapi kalau dikasih langsung ke domba dengan keadaan seperti langsung gitu, dadakan langsung kasih, mungkin itu kadar airnya akan berlebih juga ya. Jadi untuk penggunaan rumput odot ataupun rumput sulanjana, rumput pakcong itu menurut saya tidak usah pakai itu ya. Kalau kita nggak ininya apa, tujuannya nggak mau nyetok gitu, kita langsung aja kasih teman-teman. Terkecuali kita mau nyetok. Tapi di sini saya belum pernah lihat ya odot sampai kekeringan air gitu. Tumbuhnya kayak gimana belum pernah lihat. Tapi di sini segar-segar ya untuk odot. Juga pertumbuhannya banyak, besar-besar gitu ya, bagus. Kalau di musim kemarau ini saya belum lihat lagi tuh odot kayak gimana kalau kekeringan gitu. Jadi posisi untuk odot kalau untuk nyetok banyak itu bisa pakai racikan ini. Namanya itu silase teman-teman. Nah, untuk pemrosesan silase tidak langsung dikasih, tidak langsung kita proses bentuk silase, tapi harus kita keringkan dulu atau kita layukan untuk si rumput odotnya. Karena apa? Karena akan si
kandungan airnya kita kurangi. Bisa langsung dibikin bisa, tapi nantinya hasilnya itu akan ada air-airnya ya. Kalau bahasa kita nyangkrung ya, mengendap di bawah. Nah, makanya itu untuk penyerapan dari kadar air tersebut kita menggunakan dedak, teman-teman. Jadi semakin banyak dedak, mungkin semakin banyak dedak itu semakin cepat menyerap kadar airnya. Jadi kalau kita langsung segar itu langsung kita arit, langsung olah, terus kita bikin silase, mungkin si dedaknya harus agak banyak, teman-teman, karena kadar airnya pasti banyak. Beda kalau kita keringkan dulu atau kita layukan. Biasanya di sini juga untuk silase rumput odot itu nggak terlalu kering sih, lebih ke supaya layu aja, baru kita proses di lajang. Itu pakai mesin lajang juga ada, mesin itunya ya, buat supaya kecil-kecil itu ya, potongan-potongannya itu pakai mesin ada, tapi kita masih menggunakan manual ya, menggunakan golok saja. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran yang diinginkan supaya domba lebih mempermudah domba dalam proses memakannya, teman-teman. Nah, jadi sudah jelas ya untuk jenis rumput yang bisa dipakai racikan itu odot bisa atau enggak, ya jelas bisa lah, teman-teman. Di sini saya menggunakan rumput liar pun bisa. Di sini sebenarnya kalau rumput liar seperti yang tadi saya lihat kan, itu bisa dibikin silase, teman-teman. Itu sistemnya bukan mengurangi kadar air lagi, tapi untuk mengawetkan, bisa beberapa hari, mungkin beberapa bulan ya. Jadi si keadaan rumputnya itu terjaga kalau misalkan kita proses dengan silase, teman-teman. Baik, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita dan juga bisa memberikan referensi untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita akan bahas lagi video yang menarik lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.